Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sampai malam kepada teman-teman yang lagi nonton video ini. Kembali lagi di Ambis Anak Muda Bicara Inspirasi Sukses. Akhirnya diterimalah di biologi tadi. Pergilah ke Padang. Di sini hal-hal yang nggak saya dapatkan ketika saya di rumah. Jadi rumah saya di Bandung, di kota, yang langsung hijrah ke Padang, yang bukan berarti ke daerah kampung ya, maksudnya tuh yang tidak terlalu hingar-bingar seperti di kota di Bandung kayak gitu. Masih segar alamnya, masih sejuk udaranya kayak gitu. Nah, ketika kuliah banyak hal-hal yang saya pelajari yang atau misalnya nggak didapatkan saat di kota kayak gitu. Kayak misalnya saya setiap hari harus masuk ke hutan, pertama kali pegang ular, pegang katak, pokoknya berhubungan dengan binatang-binatangan, sampai pernah juga kita ke tukang jagal untuk cari cacing hati sapi kayak gitu, cacing, mohon maaf nih, cacing perut di anak-anak pantai, dan hewan-hewan lainnya. Jadi yang pertama itu saya masuk ke lingkungan yang berbeda dan dapat suasana baru. Terus yang kedua saya ketemu dengan teman-teman yang berbeda budaya kayak gitu. Saya ketemu dengan orang Papua, orang Jambi, orang Medan yang pertama kali saya ketemu. Karena waktu di Bandung, waktu di kota, ya ketemunya dengan teman-teman yang orang tuanya beda budaya tapi anaknya lahir di Bandung kayak gitu. Jadi budayanya sudah tercampur atau misalnya sudah teradaptasi dengan budaya Sunda kayak gitu. Jadi ketemu dengan teman-teman baru, terus juga teman yang unik-unik, punya pemikiran yang berbeda-beda. Jadi saya juga bisa belajar dengan sifat, sikap dari setiap orang yang saya temui gitu. Makin dewasa, makin banyak kan sifat-sifat yang sebenarnya waktu SMA belum pernah kita temui kayak gitu. Terus temannya juga kompak-kompak. Ya, kebetulan di tempat saya kuliah juga di jurusan spesifiknya di biologi memang diajarkan tentang kekompakan. Jadi nilai kekompakan itu sangat tinggi kayak gitu. Sampai sekarang masih akrab dengan teman-temannya kayak gitu. Dan juga yang selanjutnya saya juga beradaptasi dengan ilmu baru kayak gitu. Jadi yang dulunya saya nggak begitu spesifik mempelajari biologi, akhirnya saya harus mau nggak mau mengerti semua pelajaran biologi kayak gitu. Lanjut lagi, pengalaman yang menarik adalah ketika saya bertemu dengan mahasiswa asing. Jadi saya sendiri sebenarnya agak lemah untuk bicara bahasa Inggris atau ngobrol dengan bahasa Inggris. Entah kenapa kayak gitu ya. Nah, jadi satu ketika ada mahasiswa yang datang ke kampus kami untuk melakukan studi kayak gitu selama 3 bulan. Nah, dari dosen saya itu memandatkan saya untuk mendampingi si orang Jepang tadi nih. Jadi awalnya tuh agak takut-takut karena bahasa ini agak sedikit pemahamannya atau grammarnya sedikit. Ya akhirnya diterobos aja gitu. Dan ternyata si orang Jepang juga sama, sedikit atau misalnya masih sedikit pemahaman tentang bahasa Inggrisnya. Jadi ya kita sama-sama gitu, satu frekuensi gitu. Nah, karena satu frekuensi, jadi satu ketika makin lama ketika kita bertemu atau ngobrol, ya kita lepas aja gitu. Kadang dengan bahasa isyarat aja gitu, bahasa Inggrisnya enggak itu, tapi kita ngerti gitu bahasa Inggrisnya enggak baik gitu ngucapinnya, atau bahasanya salah atau artinya salah gitu kan. Nah, tapi kita sama-sama ngerti gitu. Sempat saya di keadaan itu, jadi makin pede saya untuk berbahasa Inggris gitu. Jadi ada juga satu ketika kita ngobrolnya dengan bahasa isyarat gitu. Terus juga sempat untuk yang periode kedua juga ketemu dengan orang Jepang juga, dia berdua waktu itu, dan ini yang lebih mengasihkan lagi. Jadi yang pertama tuh orangnya sangat formal seperti saya gitu, jadi satu frekuensi. Nah yang kedua ini orangnya gokil,
jadi asik untuk diajak main gitu, ekspresif juga kayak gitu. Sampai-sampai ada video saya, dia juga tahu kalau misalnya arti Jones itu jomblo ngenes kayak gitu. Jadi dia menganggap kita tuh satu frekuensi karena kita Jones gitu. Nah itu untuk di perkuliahan. Nah pas perkuliahan juga saya sempat mengalami pasang surut semangatnya untuk menyelesaikan studi. Jadi sempat di semester 3 dan 4 nilai saya anjlok sampai ke 2,1, dan saat itu saya tuh di masa-masa kecewa pada diri sendiri, tapi sikap saya tuh berubah gitu, lebih istilahnya tuh ingin menyendiri, tidak mau berkomunikasi, terus juga terkesan mendramatisir segala pengorbanan diri saya sendiri kayak gitu. Padahal orang sekeliling saya juga sama-sama berkorban gitu, tapi nggak sedrama saya gitu. Nah jadi waktu itu sempat di momen-momen saya juga sempat mengecewakan orang tua karena saya nggak nelpon, nggak ngangkat telepon kayak itu, sampai sempat dicari sama bibi gitu ke kosan, dan akhirnya bilangin kalau misalnya dengan saya nggak komunikasi dengan orang tua tuh malah bikin sakit orang tua. Itu juga jadi salah satu penyesalan ya, kenapa saya harus kayak gitu, jadi terlalu mendramakan setiap pengorbanan. Itu juga saya belajar gitu. Jadi untuk teman-teman yang nonton ini, kalau misalnya teman-teman dilanda masalah, intinya teman-teman harus terbuka juga, jangan terlalu memendam semua masalah itu, merasa saya tuh paling berkorban, saya tuh yang di sini nih posisinya jadi korban kayak gitu. Jadi intinya teman-teman kalau misalnya ada masalah, mencoba untuk cerita ke orang terdekat aja, terus juga cari hal-hal yang bisa menyemangati teman-teman gitu. Nah saat itu karena kejadiannya kayak gitu, jadinya ya saya bertekad untuk memperbaiki keadaan itu gitu, dengan gak terlalu mendramatisir gitu masa bodoh kayak itu dengan hal-hal yang mempengaruhi semangat saya kayak gitu. Jadi pada akhir-akhir semester itu akhirnya saya benar-benar konsentrasi, dan alhamdulillahnya nilai saya tuh kembali melonjak kayak gitu, walaupun gak sangat signifikan, setidaknya si nilai itu bisa memuaskan saya sendiri gitu. Nah juga sempat yang kedua kalinya juga punya keadaan seperti itu, tapi waktu itu tuh ketika saya tuh sempat bermasalah dengan dosen pembimbing. Jadi dan itu kejadiannya ketika di akhir-akhir final untuk mengumpulkan berkas wisuda. Jadi saya tuh sempat bermasalah dengan dosen pembimbing akibat mungkin kalau cerita versi dari luarnya, kita memang tidak sopan. Kenapa? Karena waktu itu kita sempat mungkin ceritanya kayak gini. Jadi di di jurusan kami ada beberapa syarat yang harus diselesaikan dulu di tingkat jurusan agar bisa menyelesaikan administrasi di tingkat selanjutnya kayak gitu, untuk syarat-syarat wisuda, yaitu upload jurnal. Nah jadi jurnal ini salahnya kami mungkin tidak terlebih dahulu konfirmasi untuk mengirimkan atau mengupload atau mensubmit ke platform publikasi jurnal tersebut gitu. Jadi pas di hari-hari terakhir itu tuh dosen pembimbing saya tuh kecewa gitu, karena kami menguploadnya lebih dulu tanpa seizin si dosen pembimbing kami ini. Jadi waktu itu si dosen sempat, walaupun sebenarnya kami ada alasan juga gitu, karena di hari-hari terakhir masih belum juga diselesaikan atau di ACC, sedangkan masih banyak syarat-syarat yang harus kita selesaikan di
untuk di tingkat-tingkat selanjutnya. Ya intinya mau gimana pun kita tetap salah kayak gitu. Kita ini maksudnya saya dengan teman-teman saya yang masih satu pembimbingan. Ya udah saat itu tuh kita pasrah aja. Ya, akhirnya menunda wisuda gitu. Walaupun sebenarnya saat itu tuh momennya juga nggak tepat gitu. Karena saat itu tuh kita masih mendampingi si bule Jepang ini yang akrab kali dengan saya, dan dia juga sampai membaca mimik saya kalau misalnya saya ada masalah gitu. Akhirnya ya kita menunda wisuda karena masalah itu, walaupun ya sempat kecewa juga, tapi ya mau gimana lagi, memang kalau dari sisi luarnya kita memang tetap salah gitu. Ya udah kita menerima, legowo gitu, nggak wisuda, dan pada akhirnya kita harus memperbaiki hubungan kita dengan si dosen kayak gitu. Dan alhamdulillahnya terperbaiki, saya pun wisuda dan masa-masa sulit itu selesai gitu. Jadi banyak belajar lah dari hal itu. Jadi pelajaran kalau yang kedua ini adalah lebih kepada komunikasi tadi gitu. Mengkomunikasikan setiap kendala kita kepada orang lain. Kalau misalnya kita punya kendala, koordinasikan atau komunikasikan dengan si pihak keduanya kayak gitu. Agar kita pun sama-sama aman dan lancar gitu. Terus lulus, masuklah kerja.